Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang lagi di video part yang kedua ya, teman-teman. Yang sebelumnya kita sudah menjelaskan atau sudah kita pelajari bersama-sama tentang combo box bernilai. Sekarang kita lanjut di part yang kedua. Ini berkaitan tentang bagaimana kita sudah mulai berinteraksi dengan database. Oke ya. Oke, sebelumnya teman-teman, aplikasi yang teman-teman butuhkan di sini adalah XMPP ya, teman-teman ya. Jadi tadi saya juga sebelumnya sudah menginstal terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada XMPP, versinya monggo disesuaikan sama kebutuhan teman-teman yang mungkin NetBeans-nya versi sekian gitu ya, di atasnya 8, mungkin disesuaikan juga XMPP-nya. Yang jelas kalau punya saya di sini keterangannya versi 3.3.0 ya. Kemudian di sini teman-teman banyak sekali modulnya ya, teman-teman ya. Ada Apache. Ya, Apache itu setahu saya ya web server ya. Web server digunakan untuk mengkoneksikan antara PHP sama MySQL-nya. Di sini untuk MySQL-nya yang untuk mengedit, membuat database-nya. FileZilla ini kalau nggak salah untuk fasilitas atau fitur upload file, download file gitu ya. Kalau Mercury ini setahu saya untuk segala sesuatu yang berhubungan sama email kalau nggak salah ya. Nanti tolong di cross check kalau salah. Jadi kalau misalkan mau lokal gitu ya, kita kan di sini web servernya web server lokal ya, dan sifatnya nggak online gitu kan, nggak terkoneksi antar negara gitu, antar kota dan seterusnya. Ini hanya fokus di komputer kita. Maka kalau kita mau mensimulasikan pembuatan email gitu ya, atau konfirmasi dan seterusnya, itu bisa menggunakan Mercury. Kalau Tomcat itu untuk kalau nggak salah web server tapi khusus Java yang ingin di running pada sebuah website gitu ya, kalau nggak salah seperti itu. Sedangkan kalau misalkan untuk di NetBeans sendiri, setahu saya ya, yang saya butuhkan di sini servisnya adalah Apache. Kita start ya, sama MySQL ya. Oke, dua ini saja. Kemudian setelah itu kita bisa berinteraksi di browser yang kita punya ya. Jadi teman-teman kalau punya browser Mozilla, atau misalkan teman-teman mau menggunakan Chrome, itu bisa. Kemudian di browsernya teman-teman bisa ketikkan localhost. Nah, di sini nanti teman-teman masuk ke fitur PHP My Admin. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman ya. Ini untuk awalnya. Nah, nanti teman-teman bisa mengakses atau membuat sebuah database dari fitur sini. Oke ya. Tapi sebelum itu teman-teman, kita kembali dulu ke NetBeans-nya ya. Kita kembali dulu ke NetBeans-nya, di mana saya sudah membuat sebuah desain ya. Mungkin sedikit penjelasan juga ya. Di desain ini saya menggunakan latihan 6, di mana interface-nya seperti ini ya, kurang lebih. Namanya adalah registrasi aplikasi login. Kemudian atribut yang digunakan ada name, nama mahasiswa, program studi. Di bawahnya nanti ada username sama password yang ingin di-create gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, yang berbeda di sini adalah combo box ya. Combo box yang digunakan adalah maksudnya di sini adalah komponen yang berbeda itu combo box, maksudnya gitu. Dimana combo box-nya sama dengan materi minggu lalu, isinya tentang program studi kita, teknik informatika, sistem informasi, sama sistem komputer. Bagi yang lupa, tinggal diklik kanan aja ya teman-teman. Kemudian properties, nanti teman-teman ada model ya, gitu ya. Model, diklik saja, nanti tinggal disesuaikan isinya. Oke, kalau sudah, jangan lupa juga untuk mendeklarasikan teman-teman variabelnya ya. Di sini coba kita lihat, change variable name. Oh, txt name ya, sudah diubah. Kemudian klik kanan, change variable name, txt nama. Kemudian untuk combo box-nya txt prodi, saya kasih nama. Kemudian di username-nya saya menggunakan txt user. Untuk password-nya saya gunakan txt pass, PASS ya. Kemudian di tabelnya, nah ini ada suatu komponen yang baru teman-teman, bisa kita lihat bareng-bareng di paletnya. Di scroll ke bawah ada tabel. Nah, ini dia ya. Tinggal drag and drop aja, simpan ke sini, klik kanan, teman-teman bisa langsung ke tabel contents ya. Kemudian pilih columns ya. Nanti teman-teman tinggal edit ini title-nya. Nah, di title ini teman-teman
mengkonfigurasi headernya, isi headernya. Ini nama, kalau mau ditambahkan tinggal insert ya. Kalau misalkan mau di delete, klik aja dulu baru delete ya. Dan jumlahnya di sini kita butuhkan sesuai dengan atribut yang sudah kita desain sebelumnya. Di sini ada 1 2 3 4 5. Oke, setelahnya di close. Seperti itu ya. Jika sudah, klik kanan juga, change variable name, kita kasih nama tbl data. TBL-nya kecil, D-nya besar, data ya. TBL-nya kecil, tulisan data, D-nya besar. Oke, setelah ini selesai teman-teman, langkah berikutnya apa gitu ya kan? Langkah berikutnya adalah teman-teman harus memberikan librariesnya atau menambah, bisa dibilang ini konektor ya, penghubung. Jadi gimana sih cara menghubungkan antara si Java, karena kan ini dua bahasa pemrograman yang berbeda teman-teman ya, Java sama MySQL gitu. MySQL fokus ke database-nya, Java lebih ke interface atau fungsi di front end-nya, di depannya. Nah, kemudian teman-teman di sini library yang dibutuhkan kalau di versi NetBeans 8.2, ini sekaligus kita simulasikan ya. Kita klik kanan, add jar or folder, pilih filenya namanya MySQL JDBC driver. Seperti itu. Kalau misalkan di versi, kalau nggak salah di atas 8 itu ada yang sudah ada gitu ya. Maksudnya ada versi keberapa gitu yang dia tinggal klik kanan dia sudah memfasilitasi. Kalau nggak salah versi di atas 15 deh, saya lupa ya. Tapi kalau misalkan ada yang versi 10-an, kalau nggak salah masih butuh drivernya. Tapi ini saya sengaja downloadin buat teman-teman nih. Kalau nggak salah namanya .mysql.jdbc 5.15 gitu dan seterusnya. Ini teman-teman bisa eksplorasi ya. Artinya kalau misalnya teman-teman ngerasa, lah punya saya kan masih belum bisa sih library-nya, bisa explore misalkan di Stack Overflow gitu ya. Searching aja di Google dan seterusnya teman-temannya, agar teman-teman bisa mendapatkan konektor atau driver yang tepat gitu ya terhadap NetBeans teman-teman. Tapi beruntung bagi NetBeans yang sesuai dengan yang punya saya, kalau pakai 8.2 nanti kita bisa share juga ininya ya, MySQL JDBC-nya ntar kita kirim di grup aja ya, di grup. Oke, mungkin sama ini deh, com.mysql JDBC 5.15-nya. Kalau teman-teman kesulitan ya, tapi kalau teman-teman ngerasa download bisa ya, monggo ya. Silakan. Kita coba dulu ya untuk menambahkan konektornya. Sudah ya di sini MySQL JDBC driver. Oke, setelah itu teman-teman, apa yang kita buat? Kita juga butuh kelasnya teman-teman buat mengkoneksikan antara tadi si Java sama si MySQL-nya. Caranya gimana? Di dalam satu project yang sama ya teman-teman. Ingat ya, kita klik kanan, new, kita membuat kelas namanya koneksi. Huruf kecil semua. Koneksi, kemudian kita finish. Kita tunggu. Oke, kalau sebelumnya kita menggunakan JFrame Form ya, kita new-nya sekarang new class lagi, kita kembali ke PBO1, tapi ini dipakai hanya untuk sebatas mengkoneksikan ya, antara Java sama NetBeans ya. Oke, scriptnya mana? Nanti akan saya share scriptnya juga teman-teman, karena ini banyak sekali, jadi saya juga nggak tega ya kalau teman-teman harus ngetik gitu manual. Nanti saya share filenya di grup juga insya Allah, dan teman-teman nanti bisa langsung copy paste, tapi jangan sampai step by stepnya itu terlewat lah, karena kalau satu step aja tertinggal itu susah lah terkoneksinya ya. Kita ambil kelas koneksi ya di sini. Kita copy paste aja langsung ya. Oke, segini kita copy. Kita simpan di sini aja. Paste. Ya, oke, di sini apakah ada yang error? Sepertinya enggak ya. Jadi enaknya kalau misalkan teman-teman pakai yang versi 8.2 nih, nyesuainya gampang sama punya saya, karena sama versinya. Tapi kalau teman-teman ada yang ya namanya juga ya, kita bagus sekali untuk improve, misalkan mau coba yang update, kemudian teman-teman bisa lebih explore lagi gitu, bisa sering literasi lagi, baca-baca, menonton video tutorialnya, itu lebih keren lagi sebenarnya. Oke, di sini fungsinya apa ya? Fungsinya hanya untuk mengkoneksikan tadi ya. Jadi kita butuh satu file koneksi agar terbaca ya, maksudnya ranah atau tujuan si database kita mau kemana sih. Di sini kan dia mendeklarasikan ya MySQL localhost. Nah di sini ada DB login. Nah berarti teman-teman nanti kita akan membuat database namanya login gitu ya. Ntar kita cek terlebih dahulu teman-teman. Di sini deklarasi awal. Bentar, saya khawatir terdapat perbedaan nih.
Sepertinya aman, kayaknya aman. Masih pakai insert into register. Oh, nama tabelnya register ya. Berarti kita cek dulu pas koneksinya. DB-nya aja berarti DB login. Oke, teman-teman, nanti kita bisa mulai membuat database-nya ya. Database-nya bernama DB login. Oke, setelah koneksi selesai, kita juga akan mendeklarasikan variabel-variabel yang kita butuhkan nih, teman-teman, di latihan 6 tadi, di latihan 6 nya ya. Berarti ini kita bisa copy paste ya, teman-teman. Kita bisa copy paste. Kita copy paste lebih dahulu, kemudian ke sini, kemudian bentar. Ini ke latihan 6 ya. Oke, ke source kalau nggak salah. Kemudian ini yang agak lumayan ya, teman-teman. Jadi kita harus menyesuaikan. Karena ini latihan 6, berarti yang kita ambil deklarasi awalnya ini berarti ya. Kita import dulu aja deh yang gampang. Kita import dulu library yang kita butuhkan, kayak connection, result set, statement gitu ya, Java Swing JOption Pen ya, ini untuk JOption Pen-nya, dan ini untuk SQL statement-nya ya. Maka kita butuh library tambahan, dan ini bisa buat koneksinya. Kemudian kita simpan di paling atas ya, teman-teman, di sini aja. Oke. Setelah import selesai, kita tambahkan juga ini deklarasi variabel. Kita butuh koneksi. Jadi ini variabel ya, teman-teman ya. Variabel yang hijau-hijau ini nih, saya tandain sengaja. Kemudian kita simpan di sini, enter, paste. Ya, kita sudah punya variabel-variabel. Yang variabel ini bisa dideklarasikan ketika sudah ada library-nya. Kemudian kita balik lagi ke sini, kita masukkan ini. Ya, jadi di bawah konstruktornya. Ingat, ada konstruktor, di sini ada koneksi DB ya. Ini juga sama, ini konfigurasi. Pokoknya kalau segala sesuatu yang kita set di awal itu bisa dibilang konfigurasi untuk masalah konektivitasnya ya, teman-teman. Kemudian kita balik lagi ke sini, di bawah init komponennya kita copy paste. Oke. Ya, persiapannya sudah selesai. Setelah itu kita tinggal create database-nya. Di sini ya, teman-teman. Tadi sudah dicek dulu ya. Jadi intinya ini pun kalau misalkan beda, walaupun dia tidak mengasih. Jadi gini, teman-teman, saya kasih gambaran. Intinya agak sulitnya ya. Saya nggak bilang sulit kok. Segala sesuatunya bisa lah. Agak sulitnya itu kalau kita sudah mengkoneksikan antar dua bahasa gitu ya. Kalau udah Java sama MySQL gitu misalkan, itu teman-teman mau gabungkan gitu ya. Kemudian teman-teman mau coba untuk mengkoneksikan di antara dua bahasa pemrograman ini, yang agak sulitnya itu ketika kita merunning atau membuat script di NetBeans yang basisnya Java ya, teman-teman. Nah, kemudian kan kita juga butuh bahasa pemrograman MySQL-nya dong buat mengakses database, dan itu kita berada di ruang lingkup NetBeans-nya ya, yang mana NetBeans itu sebenarnya ngedetect-nya Java-nya. Nah, yang sedikit repotnya lah, itu kalau misalkan si MySQL-nya salah, itu si NetBeans tidak akan memberikan notifikasi. Jadi nggak akan ngasih notif. Tiba-tiba muncul, kan kalau misalkan kita salah ngetik script, bisa muncul lampu merah gitu ya, kuning terus ada merahnya kan, terus kasih tahu, oh ini salahnya harus kayak gini loh gitu. Kok ini nggak sama sekali. Kita harus benar-benar ngecek, karena itu dianggap sebagai bahasa pemrograman lain yang dianggap sudah benar gitu loh sama NetBeans ya. Maka kita benar-benar harus nyari di MySQL-nya. Kadang kita kurang kutip 1 di atas pernah, kurang kutip 2 di atas pernah gitu, kurang koma dan seterusnya, itu nggak dikasih tahu, tapi dikasih taunya itu bentuknya berupa keterangan di bawah, biasanya running, kemudian di bawah syntax error, misalkan near deket sama sintaks yang bla 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 gitu. Jadi nggak ngasih langsung notif di lampunya, bedanya di itu aja. Tapi tetap kok bisa ke handling ya, atau bisa ke tracking juga kok kalau misalkan salahnya di mana.
Oke, tadi kita kembali lagi ke sini. Bagaimana cara melihat nama database-nya? Kita bisa ke kelas ya. Maksudnya ke kelas koneksi ya. Di situ ada di sini bla 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 gitu ya. Scriptnya, kemudian ada db_login, artinya kita membuat database sesuai dengan nama di sini. Kalau teman-teman ngerasa nggak mau login, misalkan db_mahasiswa, ya boleh diganti, tapi nanti disesuaikan di sininya dengan nama db_mahasiswa ya. Pokoknya itu ya gimana teman-teman lah, kebutuhan teman-teman. Ini loading ya. Oke, kok lama nih koneksinya. Sudah dikonekin, udah nih, masih start ya. Oke, memang lama ternyata ya, karena mungkin tadi XMPP nyala, NetBeans nyala gitu, Camtasia ini nyala juga, browser nyala juga, mungkin jadi lama. Kita buat ya db_login. Kita create saja teman-teman. Kemudian disesuaikan. Nah, setelah create database, baru kita buat tabel. Jadi strukturnya ada database, di bawahnya ada tabel. Di bawah tabel itu ada atribut-atributnya, gitu ya konsepnya. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui tabel, nama tabelnya apa? Itu sebenarnya harusnya ada di sebenarnya script ini harusnya ada di script insertnya ya. Oke, di sini kan tadi sudah kita lihat ya, kita sedikit di sini nih. Ini query-nya ya. Insert into register, berarti nama tabelnya ini register. Kita samakan aja ya biar nggak perlu edit lagi. Register dengan kolom berapa? Nah, columns ini menandakan atributnya. Masih ingat ya, name, nama, program studi, username, password, berarti 5. Kita butuh 5. Kemudian kita klik go. Kita tunggu. Wah, kayaknya agak lama nih teman-teman, karena ada beberapa aplikasi yang berjalan secara bersamaan. Oke, selanjutnya kita butuh atribut apa sih gitu kan? Maka kita pun disesuaikan aja sama tabel yang sudah kita desain di NetBeans ya. Misalnya name, kemudian nama, itu ya, kemudian prodi, kita singkat aja ya, prodi, kemudian username kita gabungkan, sama kita butuh password. Oke, yang gampang tipe datanya mending kalau saran saya sih ya, bisa digunakan varchar aja ya, yang umum gitu. Varchar tuh ya kurang lebih seperti string gitu ya. Mungkin varchar. Oh, mungkin kalau name pakai integer aja kali ya, angka gitu ya. Kemudian username juga varchar. Panja ini length values ini jumlah digitnya ya. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan nama contoh, teman-teman batasi jumlah digitnya 5. Jadi kalau misalkan namanya Rians gitu ya, RIYANS, S-nya nggak akan ke bawah karena dia udah dibatasin 5 digit gitu. Maka ini disesuaikan aja. Misalkan NIM ya, NIM kurang lebih mungkin 8 digit ya. Kemudian nama bisa lah 25. Kemudian prodi itu 20 gitu ya. Kita set defaultnya. Username juga ya 20 lah. Kemudian password juga 20 gitu misalnya. Nah, satu lagi untuk settingnya itu di mana nih, indeks ya. Oke, di indeks. Kemudian setelah pilih indeks, kita pilih primary key. Kenapa sih di sebuah table di dalam database itu butuh primary key? Karena itu menjadi sebuah ciri khas atribut gitu ya, ciri khas sebuah data. Maksudnya gini, kalau misalkan mahasiswa itu harus punya atribut yang memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Di sini yang tidak dimiliki oleh orang lain adalah NIM. Contohnya kalau dosen misalkan, apa dosen itu primary key-nya gitu ya. Primary key-nya itu misalkan hidden gitu, nomor induk dosen nasional itu pasti beda. Atau misalkan di antara penduduk apa ya, nomor KTP gitu pasti beda. Dan seterusnya ya teman-teman ya. Oke, kita butuh primary key. Oke, ini kita size-nya ya. Bukannya sudah ditulis 8. Ini go aja. Kemudian ya tinggal di finish ya. Kayaknya udah deh. Itu aja yang menurut saya perlu ya. Jadi nggak perlu yang maksudnya terlalu spesifik gitu. Yang kita butuhkan saja. Kalau sudah sepertinya kita klik save deh. Oke, ini kenapa nih? Incorrect perfect key. The use key part isn't a string. Oh, ternyata dia malah mintanya string, jangan integer. Oke, kita turutin teman-teman. Kita jangan kasih
kita jangan kasih integer tapi kita kasih varchar. Kemudian kita save. Oke, sepertinya berhasil deh. Kalau seingat saya ya, XMPP versi sebelumnya bisa, tapi yang ini kayaknya dia lebih merekomendasikan varchar ya, karena kan varchar bisa diisi apapun, bisa diisi hashtag, bintang gitu, slash gitu, strip dan seterusnya mungkin ya. Oke, sudah jadi teman-teman database-nya ya. Kita bisa klik seperti ini. Kemudian di sini ya kosong ya. Di sini ada baru cuma header doang, name, nama, prodi, username, password, dan ini masih kosong. Oke, kita kembali lagi ke NetBeans-nya. Nah, setelah itu teman-teman butuh di sini adalah dua script lagi. Yang mana pertama kita butuh void insert ya, teman-teman. Void insert di sini adalah intinya adalah sebuah query atau perintah MySQL yang digunakan untuk menginsert atau menginput database-nya ya. Coba kita cek dulu. Kita copy aja dulu. Nah, biasanya teman-teman ingat ya, kalau misalkan teman-teman buat sebuah metode itu nggak perlu disimpan di buttonnya kalau menurut saya, jadi tinggal manggil aja gitu ya. Jadi percuma kita buat metode tapi disimpan di buttonnya gitu ya, buat apa gitu. Yang mending buttonnya lebih sederhana gitu kan, cuma tinggal manggil aja gitu. Kita kembali lagi ke latihan 6. Kita desain, kemudian kita coba input dulu ya, double klik inputnya. Oke, taruhnya jangan di dalam buttonnya tapi di atasnya saja, yang lebih sederhana. Kita pastekan. Nah, di sini apakah ada error? Oh, enggak ya. Oke, enggak ada error teman-teman. Di sini void insert. Di sini ada try catch ya. Ya, try catch itu untuk bahasanya dia untuk menampung ya salah satunya tadi, kenapa sih kalau misalkan ada yang error gitu ya di bahasa pemrograman SQL-nya, salah satunya memang dibungkus oleh script ini gitu, try sama catch-nya gitu. Maka dia mengeksepsi gitu ya, mungkin dia membuat pengecualian lah gitu dengan bahasa pemrograman ini. Dia jangan dikasih notif error dulu gitu ya, yang penting di running. Kalaupun memang nggak berjalan, nanti ada notif tapi di bawah ya, nggak langsung to the point. Di sini muncul apa namanya, lampu warna merah gitu. Oke, di sini insert into, di sini paling penting ini ya teman-teman sebenarnya, query-nya. Perintahnya apa sih Pak? Maksudnya insert into ya, masukkan data ke gitu ya. Kemana? Ke tabel yang namanya register. Dengan value-nya gitu ya teman-teman di sini. Nah, contoh gini deh, register, misalnya kita kasih register i gitu. Ya kan sebenarnya nggak bakal ngasih error kan. Padahal tadi jelas-jelas kita sudah membuat database dengan tabelnya namanya register. Walaupun kita ubah di sini variabel register i, dia nggak bakal ngasih error gitu secara langsung, nggak dikasih merah kan di sininya gitu. Jadi aman sebenarnya, karena mungkin dibungkus dengan try catch tadi ya. Oke, register aja. Value-nya nanti isinya gitu ya, atributnya nanti mau apa aja. Kita ambil dari txt name, kemudian kita ambil dari txt nama, dari prodi. Ingat ya, kalau yang prodi tadi kan karena kita menggunakan combo box, maka diambilnya adalah get selected items. Yang lainnya itu hanya get text aja ya, hanya mengambil teks di text field gitu. Di sini kan ngambilnya selected item. Sudah, kalau misalkan berhasil nanti simpan berhasil di sini ya. Nah, nanti kenapa sih ada ini Pak? Ya, agar nanti isian yang di field-fieldnya, text fieldnya kosong. Ngosongin aja gitu biar bisa diisi dengan yang baru. Oke, bisa nggak langsung Pak? Oh, nanti dulu ya. Belum. Di sini kita juga butuh read-nya buat menampilkan data di mana tabelnya. Kalau untuk insert-nya aja bisa nggak Pak? Bisa. Kita cek ya di button input ya. Oh, di bawahnya ya, lupa. Di sini tinggal panggil aja insert-nya nih. Kita copy paste aja. Copy, kita masukkan di button, paste, titik koma, kita coba ya. Semoga nggak ada error nih. Run file. Kita tunggu lagi teman-teman. Ya, agak lama ya. Mohon bersabar ya teman-teman ya. Ini berarti aplikasi berapa nih yang berjalan nih? Sedangkan spesifikasi apa namanya laptop saya nggak sebagus punya teman-teman lah. Di sini saya pakai AMD-nya juga belum Ryzen ya, masih pakai yang A9. Kemudian ini sembari nunggu running aplikasi bisa curhat dulu ya ternyata. Kemudian RAM-nya juga baru 8 gitu. Nah, di sini langsung kasih notif nih. Koneksi gagal. Nah, MySQL JDBC driver. Nah, ini apa nih?
Oke, kita klik oke dulu deh. Oke, berarti di sini ada error teman-teman. Berarti ini biasanya masalahnya di koneksinya. Oke ya, padahal MySQL JDBC-nya udah ada di sini di libraries-nya. Oke, kita close dulu ya. Kita cari dulu errornya teman-teman. Ini ada yang salah nih. Kayaknya, waduh, loadingnya lama. Oh iya benar, ada di 8.2 itu ada teman-teman. Saya baru ingat nih. Terkecoh sama file tadi sih. Nah, ada. Mohon maaf teman-teman, ternyata MySQL JDBC kita punya di library bawaan si 8.2. Jadi nggak perlu ya. Jadi ini hapus aja deh. Wah, merepotkan sekali. Kita remove aja ya. Kita tambahkan yang sudah disediakan oleh NetBeans 8.2. Add library. Kemudian saya keingetnya sama itu sih. Kak Gradian juga. Dia kan upload ya. Aduh, lupa. Maaf ya teman-teman ya atas kehilafan saya. Jadi ternyata di 8.2 sudah disediakan MySQL JDBC drivernya. Kita add library dulu ya. Nah, baru dibener nih, makanya kok ada yang beda. Oke, maafkan saya teman-teman. Kita coba run kembali. Latihan 6, klik kanan, run file. Apakah masih lama lagi? Dan perlu mendengarkan curhatan dari saya tentang laptop saya ini? Oh enggak ya, aman. Oke, kita coba ya. NIM, misalkan 112, teman-teman berapa nih? 22 ya, misalkan 22450 misalkan. Nama mahasiswanya Rafli misalkan, atau Rapuri, atau Rahmat Lovers misalkan. Boleh, silahkan ya, apapun. Kemudian teknik informatika ya, username-nya Rapuri. Ini sengaja di passwordnya saya masih pakai text field biar teman-teman masih bisa lihat ya. Karena kan ini registrasi ya, belum ke login gitu. Makanya teman-teman, karena ini juga buat simulasi ya, buat contoh aja. Jadi teman-teman kalau misalkan kritis, kemudian Pak password mau bagaimanapun di tempat manapun harus password field, monggo silahkan ya. Ini hanya sebatas sebagai contoh aja. Misalkan 1 2 3 4 5 gitu ya. Coba kita input. Nah teman-teman, alhamdulillah notifikasinya simpan berhasil. Ketika kita klik OK, nah ini dikosongkan ya tadi ya skripnya. Nah pertanyaan saya sini udah nongol belum atau udah muncul belum, karena tadi untuk read-nya belum, kita baru create aja. Create-nya itu kalau untuk ngecek datanya sudah tersimpan atau belum itu di database-nya teman-teman. Di sini ya teman-teman bisa cek NIM, nama, prodi, username sama passwordnya masih kosong. Kita refresh. Ayo loading dulu. Nah, di sini sudah masuk database-nya teman-teman. NIM, nama, prodi, username sama password gitu ya. Jadi sudah masuk. Oke, sekarang bagaimana biar bisa menampilkannya ya teman-teman di tabel? Maka kita tambahkan script satu lagi teman-teman, yaitu read. Nah, tampil data. Kita buat lagi, kita copy paste lagi teman-teman. Nanti insya Allah saya share ya file ininya. Kemudian kita ini close dulu deh. Kita simpan di mana ya? Mungkin di Oke, ini kan insert ya. Di atasnya lagi deh. Gitu ya. Kita simpan lagi. Oke. Aman. Oh, ternyata ada error di sini. Oke, default table-nya salah, teman-teman. Karena dia pakainya enggak dong. Dia minta library biasanya. Ya. Kita klik. Ya kan, benar, add import for Java swing table namanya. Tambahkan. Amankah? Aman. Yang lainnya ya biasa ya. Kayak ini default table model. Kita buat objek namanya TBL, di mana TBL itu difungsikan untuk menambah kolom NIM, nama dan seterusnya. Kemudian kita kurung dengan try catch agar tidak menampilkan error untuk script yang di luar dari ruang lingkup NetBeans itu sendiri ya, karena di sini ada select ya, select bintang from register. Di sini select itu untuk memilih data apa saja sih from. Kalau bintang itu artinya semua ya, semua data dari tabel register. Oke ya. Kemudian ini konfigurasi untuk statement execute query gitu ya, untuk fungsi-fungsi SQL. Kemudian dan seterusnya nanti akan menambah data, objeknya apa, get string 1 sampai get string 5 karena ada 5
value ya, ada 5 atribut. Ini nanti teman-teman menyesuaikan nih. Kalau misalkan Pak, saya nambahin variabel 1 ya berarti getString 6 gitu ya, disesuaikan saja. Kemudian nanti muncul tabelnya sesuai ya namanya TBL data tadi, set model dan akan dimunculkan. Kita panggil dulu ininya ya, jangan lupa tampil data, kita copy ya teman-teman, kita simpan di bawah insert deh. Ini ya. Paste. Nah, biasanya nih ada to do at your handling code here, ini saya hapus nih. Mengganggu aja. Jadi koma. Oke, kita coba ya teman-teman. Ada fungsi buat ininya enggak ya? Dia jadi misalkan diklik dia langsung muncul gitu. Kayaknya sih udah deh. Tampil data ya. Sepertinya udah deh. Coba ya, kita coba dulu, klik kanan, run file. Agak lama juga ya untuk compile-nya. Oke, kita coba. Nah, ini harusnya bisa muncul nih. Udah muncul nih harusnya nih. Nah, caranya lupa nih saya. Harusnya menambahkan tampil data pada saat running. Lupa. Saya close dulu. Saya butuh tampil data. Kalau nggak salah, saya lupa nyimpennya. Copy, disimpan di bagian mana ya? Kalau nggak salah sih di bawah ini deh. Kayaknya ya. Benar-benar benar ya. Di bawah ini komponen atau di bawah sini. Di bawah deklarasi sini. Kita coba dulu ya teman-teman. Ini eksperimen. Kita klik kanan, harusnya udah muncul run file di bawah konstruktor ya. Pokoknya biasanya kuncinya itu di bawah konstruktor. Kita coba dan kita akan lihat hasilnya. Semoga kan tadi kita lihat. Nah, maksudnya gini. Kan sebenarnya datanya sudah keisi kan tadi di database gitu. Pas di running di awal kenapa dia nggak muncul? Ya karena metode untuk tampil datanya itu belum disimpan di bawah konstruktornya. Nah, makanya ini harus disimpan dulu teman-teman ya, maka langsung muncul. Bagaimana cara menambahkannya? Oke, 112 2 4 5 1 misalkan. Nama mahasiswanya sekarang Rahmat. Loforce nggak nih? Loforce ya, Loforce misalkan. Teknik informatika juga, username-nya Rahmat. Gitu, misalkan passwordnya Loforce. Misalnya ya, input. Nah, simpan berhasil, oke. Nah, muncul lagi gitu. Oke ya teman-teman, seperti itu bagaimana mengkoneksikan bahasa pemrograman Java sama SQL dan bagaimana menerapkan pembuatan aplikasi NetBeans ini agar bisa terrecord datanya di database. Gitu ya. Ini untuk input aja dulu gitu ya, untuk create sama read-nya aja dulu. Nanti untuk minggu depan insya Allah sih kita tambahkan lagi delete seperti apa, edit seperti apa, mungkin ditambahkan dengan fitur-fitur lainnya ya. Tapi yang jelas intinya script itu tidak untuk dihafal, tapi untuk dipahami saja teman-teman, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengekspor lagi ya untuk kebutuhan aplikasi tugas utama teman-teman. Instruksi dari saya teman-teman, saya minta teman-teman mengeksplor lagi latihan yang sudah saya berikan ini ya di 2 part video ini. Jadi instruksinya atau perintahnya teman-teman tolong buat ya kombinasi aja deh ya, dari latihan 5 sama latihan 6 kita kombinasi. Contoh gini, di latihan 5 teman-teman masih ingat ya tadi. Nah, di latihan 5 ini, teman-teman kan sudah buat aplikasi combo box bernilai. Nah, sekarang tugas teman-teman bagaimana caranya agar data-data yang ada di sini, yaitu jenis kendaraan, harga, jam, sama total bayar itu bisa masuk ke database-nya. Itu ya. Jadi tugasnya, dan tugas ini dipakai untuk validasi absensi teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus buat. Saya kasih waktunya juga agak lama ya. Jadi mungkin video ini disampaikan malam hari ataupun besok pagi. Pengerjaannya deadline paling lambatnya itu hari Minggu. Senin. Jadi saya kasih waktu sampai Senin lah. Pokoknya 2 hari lah. Sabtu, Minggu, nggak apa deh Senin itu, tapi Senin udah ada deadline ya, artinya Senin itu sudah batas waktu ya. Kalau bisa sih minggu-minggu ya teman-teman
kerja kelompok gitu ya, pergi ke rumah temennya gitu, belajar bareng-bareng gitu tuh, bisa ngerjain ini bareng-bareng gitu, tapi dengan desain yang berbeda ya teman-teman ya, dengan desain yang berbeda. Kemudian ya artinya jangan sampai satu aplikasi dipakai buat bareng-bareng gitu ya. Saya akan cek interface aplikasinya juga gitu ya, kemudian cara penjelasan teman-teman dan seterusnya. Maka diwajibkan, kalau sebelumnya mungkin hanya on cam, yang sekarang diwajibkan yang pertama adalah on cam ya. On cam artinya muka teman-teman harusnya kelihatan gitu, untuk memverifikasi bahwasanya oh bener nih teman-teman yang mengerjakan. Kedua, suaranya harus terdengar. Jadi kalau suaranya nggak kedengar, saya suruh ulang deh bikin videonya. Kedua, yang ketiga itu dari segi pemaparannya, penjelasannya. Jadi jangan cuma ngejelasin klak klik tapi diem aja gitu ya, diem aja, ngapain sih orang gitu terus selesai gitu kan. Mungkin minggu kemarin instruksinya masih belum jelas ya bagi yang kelas B1, maka untuk yang sekarang instruksinya saya jelaskan. Jadi harus ada narasi gitu. Jadi boleh teman-teman create dulu nih semuanya yang dibutuhin. Nah kemudian pas runningnya itu pada saat aplikasi itu siap dijalankan, boleh nanti, tapi penjelasan teman-teman, misalnya oh tadi saya menggunakan combo box, di sini combo boxnya tipe datanya apa, kemudian nanti di sini fungsinya ada di button proses kayak gitu. Itu dijelaskan aja, skripnya udah diketik terlebih dahulu ya, jangan ngetik sembari di record, itu kelamaan nantinya gitu. Jadi jelaskan saja hasil runningnya, kemudian proses apa saja sih yang sudah teman-teman lakukan sebelumnya gitu ya. Jadi jangan cuma running aplikasi selesai, jangan, jelaskan oh tadi saya buatkan dulu database-nya namanya ini, ditampilkan aja ya. Contohnya kayak gini, misalkan tadi saya udah buat database loh, namanya di sini DB login ya, nih teman-teman klik DB login. Kemudian tadi saya juga sudah buat tabel namanya register, di mana register ini isi atributnya ada name, nama, prodi, username, sama password. Oh ya, saya juga mendeklarasikan name ini sebagai primary key dan seterusnya gitu ya. Jadi interaktif, walaupun itu sudah dibuat nggak apa-apa, tapi interaktif. Kemudian dibuktikan bahwasanya aplikasi itu benar-benar running gitu ya, kelihatan tuh nih Pak jalan gitu, nih Pak sudah kesimpan ke database dan seterusnya ya. Pokoknya intinya buat aplikasi ini, aplikasi yang sudah teman-teman buat persis seperti ini, tapi saya minta data 1, 2, 3, 4, 5 ini masuk ke dalam database-nya dan bisa ditampilkan di tabel yang di sini ya, bisa ditampilkan. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Oh satu lagi, saya minta tolong untuk tugasnya dikirim melalui Sepada, tapi format filenya PDF ya teman-teman. Karena kalau formatnya Word itu otomatis download dulu, dibuka dulu filenya, copy paste dulu. Enaknya kalau PDF itu diklik di Sepada itu bisa langsung linknya langsung ke YouTube gitu. Saya ngeceknya gampang gitu. Jadi saya minta PDF, selain PDF nggak akan saya terima deh gitu aja ya. Kemudian isi filenya nama, NIM gitu ya, biar jelas nama, NIM, kelas berapa, maksudnya kelas apa, B1, A1, A2 gitu ya, jelasin, sama mata kuliahnya apa, linknya di bawahnya gitu ya. Dipastikan lagi linknya bisa diklik, kemudian suaranya terdengar dengan jelas dan seterusnya ya teman-teman. Karena itu akan saya cek buat validasi nilai, sekaligus itu buat nilai tugas teman-teman ya, buat nge-up nilai teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali lagi apabila banyak sekali kekurangan, kehilafan ya, apalagi karena ini memang bahan ajar saya, tapi sudah setahun yang lalu gitu, baru saya review lagi tadi. Ada yang mungkin kelewat ataupun ada yang kelupaan, saya mohon maaf. Dan apabila ada yang salah ya, datangnya dari diri pribadi saya. Apabila ada suatu yang sifatnya benar, kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup perkuliahan di pertemuan yang kelima ini. Sampai bertemu di pertemuan yang keenam insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.